Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wildan Anca Putra dengan NIM D1021251105. Nah, di sini saya akan membahas presentasi tentang proses electroplating, penyepuhan, PCB dan korosi. Nah, kita lanjut. Pada bab pertama, kita membahas proses electroplating tembaga. Dalam kurung chopper electroplating. Nah, kita akan membahas tentang penjelasan artinya, yaitu electroplating adalah proses pelapisan suhu logam dalam kurung tembaga, dalam hal ini ke permukaan logam atau substrat lainnya dengan bantuan arus listrik. Lebih kita simpulkan, intinya kalau electroplating itu pasti kalau penyempuhannya menggunakan arus listrik. Nah, di sini juga ada tujuannya. Tujuannya untuk meningkatkan konduktivitas listrik, melindungi dari korosi, memperbaiki daya tahan dan estetika. Nah, faktor yang mempengaruhi arus listrik yaitu konsentrasi ion. Faktor yang mempengaruhi arus listrik, konsentrasi ion, suhu, jenis dan konsentrasi adiktif dalam larutan agar hasil lapisan rata dan licin. Nah, di sini ada proses electroplating. Pertama, untuk tembaga biasa anoda. Anoda akan bercakup kepada tembaga, sedangkan katoda akan melapisi benda yang akan dilapisi, larutan elektrolit berisi ion. Misalnya dari CuSO4 plus asam plus ion tambahan. Nah, reaksi yang akan ditimbulkan yaitu anoda sama dengan Cu akan terus lanjut kepada Cu2 plus ditambah 2E-. Sedangkan katoda Cu2 plus ditambah 2E- akan menjadi Cu deposit. Nah, tahapan umum yaitu persiapan permukaan, pencucian, pemasangan katoda atau anoda, pencelupan ke larutan elektrolit, pengaliran arus, dan deposit tembaga. Dan tahap selanjutnya yaitu pembersihan dan atau finish. Nah, di sini saya sudah memasukkan contoh electroplating. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut, saya sudah menambahkan link video tentang pembahasan proses electroplating di bawah ini. Nah, kita lanjut ke bab 2, yaitu penyempuhan atau plating coating bisa logam lain. Nah, di sini saya sudah tambahkan penjelasan. Kita bahas dari pengertian dulu. Penjelasan secara umum adalah penyempuhan secara umum adalah pelapisan logam dengan logam lain sebagai lapisan tipis. Tujuan dekoratif, estetika atau proteksi terhadap korosi. Nah, teknologi ini mirip electroplating, hanya logam yang dilapisi bisa berbeda, seperti emas, nikel, krom, tembaga sebagai dasar dan lain-lain. Nah, seterusnya saya juga ada menambahkan contoh proses, yaitu proses meliputi pembersihan substrat, perendaman dalam larutan elektrolit atau larutan kimia, tergantung teknik. Kemudian pengaliran arus atau pada beberapa teknik kimia tanpa arus. Penting juga memperhatikan adhesi, lapisan ketebalan, dan kesesuaian logam lapisan dengan substrat agar tidak melupas atau cepat rusak. Nah, aplikasi yang digunakan yaitu perhiasan, komponen mobil, dekorasi elektronik. Nah, di sampingnya saya juga sudah menambahkan contoh prosesnya. Ya, kita lanjut ke bab 3, yaitu proses paper circuit cetak, biasa kita sebut PCB. Ya, di sini PCB atau manufacturing of printed circuit board melibatkan banyak tahap, mulai dari desain hingga jadi papan jadi siap komponen. Nah, di sini ada tahapannya yaitu engineering produksi, konversi layout, variable process cam. 2.
making lapisan dalam. Aplikasi photoresist laser atau UV membentuk pola. Tapi sedangkan kami kemarin membuat contoh, iaitu kami hanya fotokopi saja. Ketiga, etching. Etching itu menghilangkan bagian tidak diinginkan sehingga membentuk jalur listrik, yaitu menggunakan larutan keras seperti asam. Drilling, membuat lubang bias untuk koneksi antar lapisan. 5. Ventilasi lubang, bisa dengan deposi tembaga kimia dalam kurung electrolysis copper ke dinding lubang agar konduksi. Keenam, finishing, yaitu pelindungan permukaan, uji listrik, pemotongan atau lepas papan. Nah, di bawah ini juga saya tambahkan contohnya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan ini. Hubungan kimia electroplating. Misalnya, dalam metalisasi lubang menggunakan deposi tembaga tanpa arus eksternal yang disebut dalam literatur. Nah, korelasi dengan proses tembaga atau penyempuhan karena banyak bagian PCB menggunakan pelapisan logam untuk konduksi dan proteksi. Ya, pertama di sini sudah ada contohnya. Ini karena dari pabrik, jadi banyak tahapannya. Di sini juga ada link video yang lebih lengkap dan detail tentang proses PCB. Nah, kita lanjut ke bab 4, yaitu proses korosi. Penjelasannya, korosi adalah proses degradasi logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan, misalnya oksigen, air, dan ion. Nah, sehingga logam kehilangan massa atau sifat. Kedua, mekanisme utama oksidasi logam melepaskan elektron plus reduksi di bagian lain lingkungan mengambil elektron. Contohnya umum besi plus oksigen plus air akan menjadi karat. Nah, pada PCB atau sirkuit, korosi bisa terjadi karena kelembapan kontaminasi antara jajak tembaga yang berbeda potensi elektroda menyebabkan hubungan arus tak diinginkan, kerusakan sirkuit. Nah, jenis-jenis korosi yang sering yaitu galvanik, dalam kurung dua logam berbeda bersentuhan dengan elektrolit. Kedua, grafit, dalam kurung celah kecil yang terjangkau elektrolit. Ketiga, pitting, yaitu lubang kecil. Nah, kita lanjut ke tahap pencegahan. Kontrol kelembapan, penggunaan pelapis, sealing, material yang tahan korosi, pembersihan, dan menghilang kontaminan. Ketiga, kita teruskan, yaitu hubungan dengan electrolyting atau penyembuhan. Kenapa bisa berhubungan? Karena lapisan pelindung logam, contoh tembaga dan nikel, dapat mencegah korosi substrat. Jadi, proses pelapisan electroplating sering dikaitkan dengan proteksi terhadap korosi. Di sini saya sudah memasukkan link video pembahasan juga. Jadi dalam 4 itu saya sudah memasukkan contoh plus link pembahasan. Nah, kita di bawah, kita lihat bawahnya ya kan. Nah, di sini saya juga memasukkan contoh korosi. Nah, di sini sudah jelas kan, PCB-nya bagian luarnya sudah kelupas dan tembaganya sudah juga menghilang. Sekian dari saya ucapkan. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya Wildan Aditya Putra, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.